semua, berjumpa lagi dengan saya Aulia Agung Dwi Ninda dari kelas 11 Busana 2 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yaitu Pancasila, unit kedua, penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 unit ketiga, konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Penerapan sila pertama. Pancasila dibuka dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki arti bahwa setiap warga negara harus menunjukkan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta alam semesta beserta isinya, sekaligus pembawa kemerdekaan Indonesia. Nah, di sila pertama ini ada contohnya. Yang pertama, sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membangun suasana taat beribadah. Ketiga, tidak melakukan suatu bentuk penistaan terhadap agama lainnya. Keempat, membina kerukunan hidup antarumat beragama. Kelima, tidak mencela, menghina, berbicara buruk dengan orang yang berbeda agama. Keenam, menghargai setiap perbedaan tata cara beribadah. Ketujuh, saling tolong-menolong antarumat beragama. Kedelapan, membangun kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kesembilan, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai landasan kebencian. Dan terakhir, kesepuluh, menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama. Lanjut penerapan sila kedua. Pancasila juga mengajarkan agar setiap warga negara membangun relasi yang baik kepada sesama manusia. Hal ini tercermin dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya: 1. Melakukan kegiatan kemanusiaan. 2. Tidak mendiskriminasi antar warga negara berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Ketiga, membuat keputusan yang adil bagi sesama. 4. Mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar warga negara. Kelima, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai warga negara. 6. Berani mengutamakan kebenaran dan keadilan. 7. Menunjukkan sikap cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Kedelapan, saling menghormati dan gotong royong antar warga negara. Kesembilan, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Dan kesepuluh, menunjukkan tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mempunyai arti bahwa seluruh warga negara Indonesia diwajibkan menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh penerapannya, yang pertama, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 2. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. 3. Saling menghargai antar sesama. 4. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, serta membantu orang yang sedang kesulitan. Kelima, ingin merangkul keragaman suku dan budaya. Keenam, selalu menjaga kerukunan antar warga negara. Ketujuh, memajukan pergaulan demi bangsa. Kedelapan, membina hubungan baik dengan seluruh unsur bangsa. 9. Menunjukkan tinggi nilai persatuan dan kesatuan Indonesia. Ke-10, tidak merendahkan suatu adat dan budaya lain. Indonesia is the most beautiful land in the universe.
the land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang. Sajojo you madam komi sa papare sa muna 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 keke, sa muna 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 keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwasan sebaku liliang, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang suria. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
penerapan sila keempat. Sila keempat dalam Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang mana mengandung arti mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan mengadakan musyawarah mufakat. Contohnya, 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. 3. Mengajarkan untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan sebagai hasil capaian dari kegiatan musyawarah. Keempat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kelima, saling bekerja sama dalam mempertanggungjawabkan hasil musyawarah. Keenam, tiap anggota berhak mengikuti musyawarah. 7. Tiap anggota bertanggung jawab dalam menerapkan hasil musyawarah. 8. Berpartisipasi dalam pemilihan umum. 9. Mengadakan musyawarah mufakat dengan nilai-nilai kekeluargaan. 10. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Lanjut penerapan sila kelima. Pancasila diakhiri dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini artinya seluruh masyarakat Indonesia berhak menerima keadilan tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, dan sebagainya. Nah, lanjut ke contoh. 1. Menghargai hasil karya para seniman lokal. 2. Memberikan bantuan kepada orang yang sedang dilanda kesulitan. 3. Menghormati hak asasi setiap warga negara beserta kewajibannya. Keempat, menunjukkan tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan khalayak umum. 6. Menjalin pertemanan dengan antar warga negara. 7. Melakukan kegiatan demi memajukan keadilan sosial. 8. Suka bekerja keras. Ke-9. Menumbuhkan budaya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 10. Tidak membuat orang lain kesulitan atas tindakan pribadi. Nah, tadi itu adalah penerapan Pancasila dalam lingkungan bernegara. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, unit ketiga, konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Nah, apa sih konsekuensi pelanggaran kesepakatan? Kita bahas di sini. Pelanggaran kesepakatan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, pelanggaran kesepakatan dapat bersifat sengaja atau tidak sengaja, namun tetap memiliki akibat hukum bagi pelaku dan pihak lain. Pelanggaran kesepakatan dapat terjadi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Apa saja sih contoh pelanggaran kesepakatan? Nih, yang pertama, melakukan tindakan yang merugikan atau mengganggu orang lain. Contohnya kayak gimana? Misalnya mencuri, menipu, menganiaya, menghina, memfitnah, merusak, dan lain-lain. Yang kedua, melanggar aturan atau norma yang berlaku di suatu tempat atau lingkungan. Misalnya, melanggar lalu lintas, melanggar protokol kesehatan, melanggar etika profesi, melanggar tata tertib sekolah, dan lainnya. Ketiga, tidak memenuhi janji atau kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau kontrak. Nah, misalnya, tidak membayar utang tepat waktu, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, tidak mengembalikan barang yang dipinjam, dan sebagainya lainnya. Lalu, konsekuensi hukum berupa apa? Nah, ada yang berupa denda, ganti rugi, pembatalan perjanjian, penjara, atau bahkan hukuman mati.
Sekian terima kasih izin mengenderkan diri bye-bye.